ketegangan pasca Bahrain melawan Indonesia. Paripurna peringatan hari ulang tahun Oki ke-79 tahun. Joko Widodo pamit dengan keluarga istana. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anies Sumsel edisi hari ini, Senin 14 Oktober 2024. Saya Romi Avensa, inilah Anies Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ketegangan terjadi usai pertandingan Bahrain melawan Indonesia. Shin Patinama sempat bersih tegang dengan sejumlah pemain dari kubu Bahrain. Matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahrain menjamu Indonesia di Bahrain National Stadium. Bahrain mendominasi laga sejak awal, sementara timnas Indonesia belum bisa keluar dari tekanan. Memasuki menit ke-15, gawang Martin Pais kebobolan lewat eksekusi tendangan bebas Mohamed Mahrun. Bola sempat membentur tiang gawang sebelum dinyatakan gol. Setelah tertinggal, timnas berusaha mengimbangi permainan agresif Bahrain. Sementara Bahrain kembali menciptakan dan mengancam pertahanan timnas. Jelang turun minum, timnas berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ragnat Oratmangun mencatatkan namanya di papan skor, memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Di babak kedua, Shin Tae-yong merubah strategi permainan dengan memasukkan Rizky Ridho dan Eliano Reinders. Perubahan ini membuat laga menjadi lebih seimbang, kedua tim saling menciptakan peluang. Pada menit ke-75, timnas membungkam pendukung tuan rumah. Rafael Strijk mencetak gol cantik, membalikan kedudukan menjadi 2-1. Bahrain mencoba mencetak gol penyeimbang di sisa waktu laga. Sedangkan timnas bermain lebih bertahan, mengandalkan serangan balik yang cepat. Kontroversi mulai terjadi saat wasit memberikan perpanjangan waktu selama 6 menit. Bahrain akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 di menit 90+9. Sementara di Instagram, wasit kontroversial Ahmed Alkaf langsung menghilang setelah menggagalkan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Terpantau akun Instagramnya Ahmed Alkaf yang memiliki followers sekitar 17.000 sudah hilang dari peredaran. Akun Instagram Ahmed Alkaf, wasit kontroversial yang memimpin laga Indonesia kontra Bahrain, hilang dari peredaran. Akun yang memiliki 17.000 followers itu sudah tak bisa diakses. Hilangnya akun Ahmed Alkaf atas report masif yang dilakukan pecinta sepak bola tanah air. Report dilakukan karena Ahmed Alkaf dinilai memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain secara tidak adil. Keputusan kontroversial pertama terjadi di babak kedua. Ia tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia tepat di depan kotak penalti Bahrain. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas pemain belakang Bahrain menjegal Rafael Strijk.
Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit asal Oman itu hanya memberikan drop ball kepada timnas Indonesia. Kemudian ketika pertandingan memasuki menit 90, Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu 6 menit. Hanya saja di saat waktu menginjak menit 90+6, sang pengadil tak kunjung menghentikan pertandingan. Andai saja wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas tuan rumah Bahrain. Akan tetapi wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan lewat sepakan Mohamed Marhun pada menit 90+9. Skor imbang 2-2 di laga Indonesia melawan Bahrain menuai beragam tanggapan di media sosial. Selain mengapresiasi perjuangan timnas, banyak juga warganet yang menghujat kepemimpinan wasit. Warganet apresiasi penampilan gemilang tim Garuda melalui kolom komentar media sosial. Di antaranya pada unggahan PSSI di mana warganet memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan timnas Indonesia telah menang. Supporter timnas juga memberikan apresiasi kepada salah satu pemain timnas Shane Patinama yang menunjukkan reaksi keras usai pertandingan. Kolom komentar juga dibanjiri komentar berhitung warganet yang menuliskan 90 tambah 6 sama dengan 99. Ini menunjukkan protes mereka usai wasit Ahmed Alkaf tidak memberhentikan pertandingan di menit 96 hingga Bahrain mencetak gol di menit 99. Para supporter tim Garuda pun meminta agar kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf diusut karena dinilai kontroversi. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Orang kebaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu.
politik. Bahwa Anies ini akan Kenapa sih Anda jadi orang? Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, kan? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, sidang paripurna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Oki ke-79 tahun 2024 berlangsung hikmat di gedung DPRD Oki Jumat pagi 11 Oktober 2024. Peringatan HUT Kabupaten Oki kali ini bertemakan era baru Oki Maju. Dihadiri oleh pejabat Bupati Oki dan pejabat Gubernur Sumsel, sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke-79 tahun 2024 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Oki pada Jumat pagi. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sementara Farid Hadi Sangsongko. Peringatan hari ulang tahun ke-79 kali ini mengambil tema Era Baru Oki Maju. PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi dalam kesempatan tersebut berharap momen ke-79 tahun Kabupaten Oki akan menjadikan Kabupaten Oki semakin maju dan berkembang dalam segala sektor pembangunan. Masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-79 Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2024. Saya nyatakan dibuka dan terbuka. Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kita harapkan Oki semakin maju, semakin membawa kesejahteraan masyarakat. Insya Allah dengan sumber daya yang ada, semangat dari pemerintah daerah, termasuk juga dari anggota Dewan, dan semua dari Forkompinda mendukung, insya Allah ke depan Oki akan semakin maju dan semakin sejahtera. Coba Roda, ya, tentu kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, situasi kondusif, kita tetap ingatkan ASN, TNI Polri untuk tetap netral. Paripurna HUT Kabupaten Oki selanjutnya ditutup dengan menandatanganan MOU Oki PULP untuk pembangunan saluran sumber air bersih di kawasan air Sugihan Oki. Dari Kabupaten Oki, Fitradi, iNews melaporkan. Seorang santri nekat membakar pengajar pondok pesantren saat sedang tidur. Korban pun menjalani perawatan di rumah sakit Adam Malik, Medan akibat luka bakar yang dialaminya. Peristiwa pembakaran terjadi di Ponpes Anur, Desa Batu Melenggan, Kecamatan Hinai Langkat, Sumatera Utara. Korban dibakar saat tengah berada di salah satu kamar di dalam masjid pondok pesantren. Pelaku FAZ 17 tahun membakar korban Adam Auli Rizki 19 tahun saat tengah tertidur dengan cara membakar kasur dengan bensin yang kemudian dimasukkan ke kamar korban hingga korban turut tersulut api. Usai kejadian, FAZ yang sebelumnya sempat berkelit akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat melakukan perbuatannya karena dendam kerap dibuli oleh korban yang merupakan pengurus pengajar pondok pesantren. FAZ ini memang kebetulan sedang piket jaga malam. Melihat korban yang lengah, kemudian mengambil ambal buah karpet untuk tidur, kemudian menyiramnya dengan pertalite,
memasukkannya ke dalam kamar di mana korban sedang tidur, kemudian menyulutnya dengan api. FAZ ini memang sakit hati kepada korban karena menurut pengakuannya si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini sering dibully oleh korban. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena luka bakar sekitar 80%. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang menggeruduk rumah pelaku investasi bodong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sempat terjadi ketegangan lantaran nasabah yang menuntut uang dikembalikan memaksa masuk ke dalam rumah. Ratusan nasabah korban investasi bodong datang sambil berteriak mendatangi rumah Fatikah di Desa Karangrejo Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Masa terus berteriak akibat akumulasi kekecewaan setelah uangnya diduga digelapkan pelaku. Bahkan sebagian warga ada yang berusaha merangsek ke dalam rumah hingga situasi makin memanas. Beruntung aksi ini bisa dihalau petugas. Korban nasabah umumnya menanamkan uang dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun jika dijumlahkan nilai investasi yang masuk pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Uang saya kan uang pribadi. Ya, janji 2 bulan. Mulai tahun 2023 bulan 4 sampai sekarang belum dikembalikan. Harapannya gimana? Intinya minta dikembalikan uangnya ya? Asli uang. Sementara itu, Fatikah berjanji bertanggung jawab dan mengembalikan uang dengan cara dicicil. Namun guna menghindari hal yang tak diinginkan, rumah pelaku terpaksa digembok disaksikan perangkat desa setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abbas pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024
Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Kan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, sepasang kekasih ditangkap polisi karena jadi pemeran video asusila yang viral di Jambi. Setelah pemeriksaan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Sempat mangkir dari panggilan penyidik Polda Jambi, dua sejoli pemeran video asusila yang sempat viral di Jambi akhirnya diperiksa tim Subdit. Sebelumnya keduanya dilaporkan setelah video asusila yang diperankan keduanya viral di media sosial. Setelah pemeriksaan lebih dari 6 jam, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka. Pasangan kekasih yang merekam video saat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di Jambi itu juga langsung ditahan. Ya, pasalnya tetap seperti awal undang-undang pornografi. Ya. Mereka belum hadir di panggilan pertama ya, belum tanpa memberikan alasan, namun pada panggilan kedua hari ini mereka hadir. Polisi menjerat pasangan itu dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Menjelang purna tugas, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana berpamitan dengan keluarga besar Istana Jakarta. Presiden pun berterima kasih ke semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas negara. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Sidang peradilan anak pembunuhan dan ruda paksa terhadap Ayu, pelajar SMP usia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Kuburan Cina kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus dengan agenda vonis putusan Majelis Hakim Kamis sore. Persidangan digelar terbuka untuk umum menghadirkan 4 anak berurusan hukum, namun sidang digelar secara terpisah. Pertama sidang vonis digelar Majelis Hakim terhadap anak ketiga pelaku ABH yakni Z 13 tahun, M 12 tahun, dan AGM 12 tahun. Masing-masing ketiganya dijatuhi vonis putusan tindakan pembinaan pendidikan selama 1 tahun di LPKS Dharma Pala, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Sementara Imam Saputra, 16 tahun yang diduga menjadi otak pelaku, dijatuhi vonis putusan selama 10 tahun di Lapas Anak Pak Jo Palembang. Vonis Majelis Hakim persidangan jauh bertolak belakang dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut sebelumnya. Para anak berurusan hukum ABH yang menuntut keempat para terdakwa, Z 10 tahun, Mail 12 tahun, dan Agam 12 tahun. Yang kami sangat sayangkan, jika memang harus ada tindakan upaya untuk seperti rehabilitasi seperti itu, kenapa hanya cuma 1 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berempat itu terbukti untuk menyatakan mereka melakukan kejahatan, mengakui, dan kita semua sama-sama dengarkan kejahatan apa yang mereka lakukan. Bahkan orang tuanya pun tidak ada yang meminta maaf sama korban. Mereka bikin demo. Tangis pilu Bribda Fajri pecah saat mengetahui bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang tengah ia periksa adalah ayah kandungnya sendiri. Kamis 3 Oktober lalu, Bribda Fajri yang tengah bertugas di unit Laka Lantas Polres Lubuk Linggau mendapatkan laporan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso. Seorang pengendara motor terlintas truk dan tewas di lokasi kejadian. Mendapat laporan, Bribda Fajri bersama rekannya pun menuju ke tempat kejadian perkara. Namun alangkah terkejutnya ketika Bribda Fajri memeriksa KTP dan mendapati kenyataan bahwa korban merupakan ayah kandungnya sendiri bernama Talimin. Dan mendengar atau mendapatkan kabar adanya kejadian laka lantas, yang bersangkutan langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP seperti biasa secara prosedural. Di awal kejadian, belum mengetahui bahwa korban tersebut orang tua yang bersangkutan. Setelah dicek olah TKP, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan atau korban merupakan orang tua dari Bribda Fajri. Kecelakaan bermula saat korban tengah mengendarai motornya. Dari arah yang sama melaju sebuah truk tangki yang hendak mendahului truk lain. Truk tangki yang mengambil sisi kiri tak mengetahui keberadaan korban, sehingga truk pun menyenggol motor korban dan melindasnya. Korban sudah dimakamkan keluarga di Desa Margatungga, Kabupaten Musirawas. Sementara sopir truk tengah menjalani pemeriksaan di Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Tim kepolisian Polrestabes Medan memburu para remaja yang hendak tawuran di kawasan padat pemukiman di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polrestabes Medan yang cepat tiba di lokasi langsung meringkus 3 remaja. Saat berhasil ditangkap, 2 dari 3 remaja yang diringkus ternyata masih berstatus anak di bawah umur karena usianya masih di bawah 17 tahun. Dari tangan 3 remaja yang diringkus, tim sus anti begal dan geng motor menyita sebilah pedang dan 2 botol minuman yang hendak digunakan para pelaku sebagai bom molotov. Pihak kepolisian masih memburu beberapa remaja lainnya yang turut terlibat dalam geng motor ini. Hasil pemeriksaan polisi, kelompok geng motor yang hendak melakukan tawuran saling mengenal dan kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Ya, berkat informasi masyarakat, tim kita segera keluar ke lokasi dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku
yang kebetulan 2 masih di bawah umur, 1 yang dewasa inisial AJS. Mungkin berdasarkan hasil penanganan dari Satreskrim, ya sekarang mereka menggunakan media sosial, ya dengan menggunakan WA Group, ya seperti tadi kita dengar, ya untuk mendapat chatting-chattingan dan itulah mereka berkumpul. Kuat dugaan kelompok geng motor ini hanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan aksi tawuran. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Menurut saya sih Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abbas pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Sebuah video merekam detik-detik penyergapan mobil yang diduga membawa narkoba jenis sabu saat akan masuk pintu tol Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dengan bersenjata lengkap, polisi yang tak mau ketinggalan buruannya langsung menyergap mobil pelaku. Saat diperiksa, pelaku mengaku membawa narkotika yang disimpan di dalam kotak. Saat digeledah, polisi menemukan 10 bungkus narkoba jenis sabu seberat 10 kg. Diketahui, narkotika dibawa dari daerah desa Silobaru, Asahan dan akan dibawa menuju kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku sudah 2 kali menjadi kurir narkoba dengan upah Rp20 juta per kilogramnya. Kami berhasil mengamankan pengemudinya atas nama inisial MA, dan dalam mobil tersebut kami temukan 1 box styrofoam warna putih. Di dalamnya berisi 10 bungkus teh Cina merek Guanyuang dengan
berat lebih 40 kg dan isinya bukan narkotika jenis sabu. Saat ini, Polres Asahan terus melakukan pendalaman terhadap jaringan tersangka. Tersangka dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tim Unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Pelaku pun tak berkutik mengetahui kedatangan polisi. Diduga pelaku sebagai pengendali permainan judi online. Saat penggeledahan, petugas mendapati salah satu kamar yang dioperasikan untuk judi online. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan judi online. Guna kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan, pelaku bersama barang bukti digelandang ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Sebuah apartemen di Jakarta Utara digerebek petugas kepolisian diduga menjadi lokasi operator judi online. Situs judi online dioperasikan dengan komputer di apartemen tersebut. Dari pemeriksaan, polisi menetapkan Justin Hugo sebagai tersangka. Ia mengaku alih profesi karena usaha jual beli pakaiannya bangkrut. Nggak ada kepikiran sih, cuma kebetulan ada lewat aja lihat di grup itu. Oh, punya kenalan di situ. Artinya dari usaha yang udah hampir bangkrut di Tanah Abang baru kepikiran untuk bikin judi online gitu. Kurang lebih seperti itu. Pelaku mengoperasikan 2 situs judi online dengan omset per hari puluhan juta rupiah. Uang tunai 6 miliar rupiah, belasan handphone, laptop, dan token bank ini disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. 7 orang diamankan, salah satunya warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi online. Beroperasional sejak September 2022 dengan perputaran uang mencapai 685 miliar 500 juta rupiah. Meski beroperasi juga di negara lain, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Tim kontributor iNews melaporkan. Seekor gajah liar berjenis kelamin betina ditemukan oleh petugas patroli Taman Nasional Waikambas tergeletak mati di sekitaran daerah Rawa Marjani, Bungur, Lampung Timur. Gajah diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, diduga mati karena sakit. Petugas langsung mengevakuasi gajah dan tidak menemukan adanya bekas luka atau tanda jeratan di mamalia besar tersebut. Ada beberapa organ tubuh di dalam gajah itu diambil untuk dibawa ke lab untuk untuk memastikan apa penyebab dari kematian, karena memang dari visual di luar tidak ditemukan tanda-tanda luka ataupun gajah itu ada mungkin bekas jerat dan sebagainya. Pada tahun ini, hingga Oktober 2024 diketahui terdapat 2 kasus kematian gajah liar di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas. Terakhir pada bulan Agustus 2024 lalu, petugas menemukan seekor gajah mati di daerah Rawa dekat pusat pelatihan gajah yang sudah dalam bentuk tulang belulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bundesliga live iNews Premium Sports. Puluhan calon pengantin menggeruduk Mapolres Metro Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang dari Jabodetabek melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan pemilik usaha wedding organizer Harmoni di wilayah Jalan Jati, Kelurahan Kayu Ringin, Bekasi Selatan. Sebelumnya para korban mendatangi kantor WO namun sudah kosong. Ponsel pelaku tak lagi bisa dihubungi. Korban mengaku tergiur diiming-imingi promo, diskon harga hingga bonus mobil mewah. Nilai kerugian yang dialami 50 korban ditaksir miliaran rupiah. Kenapa bisa berani gede? Karena dia pas awal itu saya lihat rating maps-nya itu bintang 5. Di IG-nya juga bagus-bagus. Udah gitu pas saya datang dia berani kwitansi dengan materai. Tinggal pertama kali saya DP itu 25 juta. Nah dia minta terus, minta DP dengan alasan mamanya sakit, mamanya mau umroh, itu segala macam. Korban berharap pemilik jasa pernikahan segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Video amatir hasil investigasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan atau AMPK memperlihatkan sejumlah perempuan yang bekerja di salah satu tempat spa di kawasan Medan Johor, Sumatera Utara. Dalam video tersebut jelas terlihat pekerja yang berpakaian seksi sesekali menawarkan jasa prostitusi kepada pelanggannya saat dipijat. Resah akan hal ini, mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pariwisata Medan dan Mako Polda Sumut. Mereka meminta untuk menindak pengelola tempat serta mencabut izin usahanya. Ternyata sudah lama dan juga sudah pernah diperiksa oleh Kapolda Sumatera Utara, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sedangkan di Dinas Pariwisata sudah pernah mereka tegur dan juga sudah tutup sementara, Bang. Mereka merasa dikelabui dan itu tadi pernyataan langsung dari sekretaris dinasnya, Bang. Mereka dikelabui bahwasanya mereka buka kembali dengan nama yang berbeda, Bang, yaitu Gardenia Spa Medan Johor.
Akibat menuai protes beberapa kali, lokasi spa ini sempat tutup beberapa waktu, namun buka kembali dan berganti nama. Diduga mengetahui adanya aksi yang dilakukan mahasiswa ini, tempat spa yang biasanya beroperasi ini menutup tempat usahanya kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Peristiwa pembakaran terjadi di Ponpes Anur, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai Langkat, Sumatera Utara. Korban dibakar saat tengah berada di salah satu kamar di dalam masjid pondok pesantren. Pelaku FAZ 17 tahun membakar korban Adab Auli Rizki 19 tahun saat tengah tertidur dengan cara membakar kasur dengan bensin yang kemudian dimasukkan ke kamar korban hingga korban turut tersulut api. Usai kejadian, FAZ yang sebelumnya sempat berkelit akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat melakukan perbuatannya karena dendam kerap dibuli oleh korban yang merupakan pengurus pengajar pondok pesantren. FAZ ini memang kebetulan sedang piket jaga malam. Melihat korban yang lengah, kemudian mengambil ambal buah karpet untuk tidur, kemudian menyiramnya dengan pertalite, memasukkannya ke dalam kamar di mana korban sedang tidur, kemudian menyulutnya dengan api. FAZ ini memang sakit hati kepada korban karena menurut pengakuannya si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini sering dibully oleh korban. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena luka bakar sekitar 80%. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan.